Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Adi Fandi. Di video ini saya akan menjawab atau membahas sedikit mengenai materi yang ada pada channel YouTube Paujan MS Channel yang merupakan dosen saya sendiri. Berikut ini adalah poin-poin yang akan saya bahas dalam video saya. Yang pertama, definisi jurnal umum. Yang kedua, menjelaskan fungsi umum jurnal umum dan menjelaskan format jurnal umum dan penerapannya, serta memberikan ilustrasi praktik jurnal umum secara sederhana yang disertai penyelesaiannya. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita masuk poin pembahasan yang pertama, yaitu apa sih yang dimaksud jurnal umum? Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua bukti data transaksi keuangan yang ada dari semua transaksi keuangan pada bisnis kamu dalam periode tertentu. Jadi, pencatatan ini mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi, melakukan penilaian, sampai memudahkan kamu dalam proses pemindahan transaksi yang berdampak pada sebuah akun sesuai dengan transaksi. Baik, langsung saja kita lanjut ke poin pembahasan yang kedua, yaitu apa saja sih fungsi dari jurnal umum? Jurnal dalam siklus akuntansi memiliki 5 fungsi penting, yaitu yang pertama ada fungsi historis. Jadi, pencatatan setiap transaksi dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Jurnal menggambarkan kegiatan perusahaan sehari-hari secara berurutan dan terus-menerus. Inilah mengapa jurnal umum memiliki fungsi historis, karena dilakukan secara sistematis dan kronologis. Yang kedua ada fungsi pencatatan. Jurnal digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Tiap perubahan kekayaan, modal, biaya, dan pendapatan harus terlebih dahulu dicatat ke dalam jurnal umum. Tujuannya adalah agar pembuat laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan secara lengkap. Yang ketiga ada fungsi analisis. Pencatatan dalam jurnal merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang terpengaruh. Analisis ini mengenai penggolongan nama akun, pencatatan dalam pendebitan ataupun pengkreditan beserta jumlahnya. Yang keempat ada fungsi instruksi. Catatan dalam jurnal merupakan perintah untuk mendebit dan mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Pencatatan dalam jurnal umum bukan sebatas dokumen transaksi dalam perusahaan, tetapi bersifat instruksi. Hal ini dimaksudkan bahwa jurnal umum adalah berfungsi memberikan perintah atau petunjuk dalam proses memasukkan data ke buku besar. Dan yang terakhir ada fungsi informatif, yaitu catatan dalam jurnal memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan transaksi yang terjadi. Nah, poin yang ketiga ada format jurnal umum. Pada dasarnya, saat membuat jurnal umum, kita akan menemukan format dengan kolom yang terdiri dari tanggal, keterangan akun, referensi, debit, dan kredit. Untuk kolom tanggal, diisi dengan tanggal dan bulan saat melakukan transaksi. Untuk kolom keterangan, diisi dengan ayat-ayat jurnal transaksi. Namun sebelum itu, jumlah transaksi yang didebit harus dituliskan guna memudahkan transaksi. Catatan berupa keterangan pendek dapat dibuat di setiap transaksi. Pada kolom referensi berisi nomor ayat-ayat jurnal yang sudah dimasukkan ke buku besar. Untuk kolom debit diisi dengan catatan jumlah transaksi yang harus didebit. Catatan ini dilakukan pada setiap transaksi. Untuk kolom kredit diisi dengan catatan jumlah transaksi yang harus dikredit. Setiap transaksi kredit harus dicatat. Dan berikut ada jurnal transaksi bisnis usaha bengkel Adi Fandi selama bulan Mei tahun 2021. Dan berikut ini adalah penyelesaian usaha bengkel Adi Fandi selama bulan Mei tahun 2021. Baik, penjelasan dari saya cukup sekian. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya dan juga channel Paujan MS Channel. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.